Ngeten bulan bang, kalau bulan Nah, nanti udah hilang, nggak lebaran lagi ya. bukan hilal, itulah ditentukan dari langit dan bumi. Itulah Ada Allah, kalian ini memang. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa sembarangan, bos. Menteri Agama pun nggak bisa Maksud sembarangan saya, menentukan. kenapa harus bulan ditengok-tengok bang? Jadi kalau Loh, bulannya hilang gimana? itulah artinya jadwal ibadah karena Allah pemilik langit dan bumi. Nggak bisa. Nah, sekarang ku tanya, kalian dari mana tahu ini? Pasca ini, dari mana coba? Bukan, itulah jawab dulu. Kenapa harus bulan diketen-keten, Kok diteropong-teropong? bulan di kota dia? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menentukan. Ada dalilnya itu bang? Adalah. Di Quran. Iya. Ada HPmu 2, buka dalilnya. Ada HPmu 2. Maksud saya, Ya, buka. nggak saya salahkan Quran kalian, tapi cuman agak lucu masa mau Loh, lebaran harus. ya kita bicara dalil. Enggak, sekarang begini. Itulah buktinya Kalau- Allah yang memiliki langit dan Ada bumi satu itu. cerita bang, katanya bulannya dimakan naga. Jadi kalau dimakan naga bulan kalian nanti nggak lebaran lagi. Jangankan bulan, gini sebentar. Jangan kok bulan ya. Naga saja pun takut sama aku, Wah, naga. wah. Cemana pula bulan mau takut? Naga saja takut sama aku. Bukan. Naga saja takut sama Saya aku. salahkan, Kau- cuma agak lucu aja. Enggak, Asal mau puasa sama mau lebaran, teropong-teropong bulan. Udah, oke, sekarang oke, baik. Nah, Pernah lo oke. bang di kampung kami. Itu data. Rupanya lebarannya bulannya Nggak nggak usah, nampak, jadi nggak usah motong kau lah orang kan. pengalihan. Nggak usah Rupanya kau nggak pengalihan. jadi. Basi Nggak semua usah daging pengalihan. orang. Woi. Enggak, sekarang data kau mana sekarang? Data kau mana? Udah, Data kau mana? dengar dulu. Mana? Apa hubungan bulan dengan lebaran? Lihat. Coba. Coba terangkan bang. Kira-kira Data apa kau hubungan mana? bulan Data- itu dengan data kau lebaran dan mana? puasa bang? Enggak, data kau mana coba? Bukan, aku bertanya dengan kebodohan. Kira-kira apa Enggak. hubungan nengok-nengok bulan dengan lebaran dan puasa? Apa bang? Oke, baik. Oke. Yang namanya Tuhan itu dia pencipta langit dan bumi, benar? Iya benar. Oke, dia pemilik langit dan bumi? Iya. Oke, waktu dan ketentuan bulan puasa dan ibadah lebaran kami ditentukan dari langit dan bumi. Iya, betul. Oke, karena Allah pencipta dan pemilik langit dan bumi, dia punya hak untuk menentukan. Apa masalahnya? Loh, Bukan. apa masalahnya? Kira-kira Apa masalahnya? gini lah, Bang. Itulah kekuasaan. Misalnya gini. Itulah Misalnya- kekuasaan Allah. Itu kekuasaan Allah namanya. Sekarang Kenapa kutanya nggak kau. matahari, Bang? Sekarang Kita- kutanya kau. diteropong, Sekarang kilau. aku tadi udah pakai data. Sekarang Bang, kau. misalnya Dari gini. mana kau tahu? Pasca ini datanya bisa tanggal sekarang. Dari mana kau tahu? diteropong. Dari gila mana ya. kau tahu dulu? Nggak usah kau pengalihan. Udah mulai panik kau. Bang. Udah dari mana? Kalau Sekarang Anda tanya kau. itu Dari mana kau merasa tahu? Coba. aneh. Ya kau jawab lah. Kenapa nggak bisa menjawab kau? Dari mana kau tahu? Kau tadi udah bertanya. Nggak usah kau bicara cara kayak gitu, bos. Nggak usah. Nanti kau kugiling. Kau congor aku belum tahu kan? Udah. Sekarang enggak. Nanti kau jawab dulu. Kau bicara kayak gitu kan? Nah nanti abisnya aku yang bicara. Bicara kau nanti aku buat. Sekarang kau jawab dulu. Beserak Kau jawab mana? dulu. Kau jawab dulu lah. Datanya dari mana? Bukan. Bahasa orang beragama itu jangan bulan-bulanan bang. Ya Beserak udah, itu. ya makanya. Harus Oke. damai, Bang. Kalau kau itu beragama, Sekarang kau nggak harus mau menunjukkan damai. data. Biar aku yang Jangan bicara. Bahasa seperti itu. Kalau enggak gini, kalau kau bicara tadi, kau pernah dengar cerita kan? Kan kau gitu kan? Kamu cerita itu kan? Bukan. Kau dari tadi nggak Karena nyebutkan data. kau itu udah Oke. terlalu menghujat ke Kristen Sekarang begini. tadi. Ya, aku dari tadi minta data kau terlalu mana? menghujat mulutmu itu terlalu. Mana data kau? Enggak malu kau mengatasnamakan Mana data kau? Kau jawab aja. Tapi kau mulutmu Hei, selalu kotor untuk kau merusak jawab, orang. makanya kau jawab. Aku sudah pakai Menghujat jawab. kau itu. Sekarang jawaban kau Bertobat mana? kau. Yoi, mana? Kenapa kau nasihatin aku? Tobat kau. Mana? Agamamu itu Kenapa kau bukan panik? untuk ngurusi agama orang. Hei, Ya, hei, 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 kalau hei. kau beragama, Dari mana kau bertobat tahu kau ini ngurusi agama pasca? orang. Woi, Ah. yang jelas-jelas Kau dulu di putih-putih kalender. di Weh, orang. berhak Berarti kita kau bos. percaya dengan Yang Injil jelas-jelas dulu di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Dengar dulu, kau Hah? bilang Bible palsu. Tapi kau Wafat bilang dari ayatnya. wafat Kenapa Isa kau- Al-Masih, kenaikan Isa Dengar Al-Masih. dulu. Kenapa? Hah? Allah kau Sekarang cerita siapakah cerita Isa Al-Masih dalil? itu? Dalil Siapa Isa dari Al-Masih? Bible. Sementara Siapa Isa kau- Al-Masih? Kau jawab belum? Kau bilang Bible itu Siapa Isa Al-Masih di Tapi kalender kau tertulis itu stupid. siapa? Kenapa Kau jawab yang lah. nyata kau? Kenapa kau panas? Hei. Ih, justru kau Kau yang jawab. aneh yang nyata. Ya udah, Dengar, dari tadi mau kau tiga tidak Tuhan bisa kami, menunjukkan mau Yesus di kami. mana Kenapa itu datanya. mengunci? Kalau Aneh kau di itu. mana datanya? Ngumpul-ngumpul Kalau tapi ini untuk pasca ini gosip ditentukan dari agama datamu orang. mana? Kan aneh kau itu. Mana? Kau yang aneh. Kau yang aneh. Ingat, Acara kalian ini dari mana datangnya? Bang,
Keluarga itu banyak yang mualaf. Kau jawab dulu, kau usah kau curhat. Aneh kau itu. Kau jawab dulu, dari mana kau tahu kalau ini Paskah ini tanggal sekian ini, dari mana kau tahu? Yang mualaf pun bahas. Dari mana kau tahu? Kau jawab dulu. Yang mau kalian perkosa kan aneh kalian. Dari mana kau tahu? Aneh. Kau jawab. Saya ikuti komal-komal kalian. Yang kau jawab, mualaf pun membahas Bibel. Dari mana kau tahu? Gak usah kau curhat. Aneh kalian itu, Bang. Paham nggak kau usah curhat? Aneh. Hah? Aneh aja. Udah, oke. Sekarang oke, baik. Oke, aku yang curhat sekarang. Aku yang curhat ya. Oke, gantian. Oke. Jadi ya, pernah suatu hari aku di sini kan. Pernah suatu hari. Jadi aku naik motor lah. Naik motor lewat di pagar. Tiba-tiba aku melihat nih Ito nih. Ito ini dia jemur sempak kolor. Ya, aku lewat aja. Ya, berhentilah aku. Tok. Ini kau kolor ini masih kau pakai Ito? Udah, kenapa? Iya kok yang koyak semua ini, yang koyaknya di luar. Bah, aduh mah nggak sadar aku itu. Ya, itu orang Kristen. Iya, nggak sadar aku itu. Untunglah itu, terima kasih lah aku tahu lah itu banyak kali pikiranku. Bang aku pun bang malap, tapi nggak pernah. Diamlah kau kan, panik kau. Nah, selo kau. Ini kisah nyata bos. Kenapa kau panik? Tenang kau. Jadi aku mualaf. Tunggu dulu lah. Kenapa kau panik? Aduh, tadi kau curhat. Jadi saat itu kan, aku pun terkejut. Jadi Tok tuh ngomong gini. Iya, Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mualaf, kalau udah mualaf bahas Bibel. Kau bising kali. Dari tadi kau mau menyebutkan data. Udah, nggak mau kau kan curhat. Aku mau curhat juga boleh. Kami anggap Al-Quran itu bagus. Kenapa kau panik? Agamamu itu bagus. Dari tadi aku minta tunjukkan datanya di mana Paskah ini bisa ditentukan waktunya. Itu yang aku minta. Mana? Lo kau bilang data Alkitab itu salah, jadi kok kau kutip-kutip, percaya nggak kau itu? Siapa yang menyalahkan? Aku minta. Dari mana kau tahu? Sekarang gini aja, percaya nggak kau data Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Percaya nggak kau Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Ya udah, jadi ngapain kau kutip, ngapain kau permasalahkan? Udah tahu ya kau karena ini saya jawab, mohon kan izin saudariku berendar. Jadi gini, kenapa kami membahas? Karena Bibel itu dipakai sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Tidak ada nenek kiper, bagaimana tidak? Ke Indonesia yang dibahas Bibel. Ustaz kalian di masjid yang dibahas. Karena kami nggak mau bahas Quran di gereja kami. Iya, bagaimana mau bahas, membacanya aja tidak bisa? Lucu kan ente. Ya udah, kembali kepada materi yang tadi Anda pertanyakan tentang bulan, puasa dan seterusnya. Boleh ya? Silakan. Oke, tapi nanti kalau saya tanya Anda juga Anda boleh bisa menjawab juga kan ya? Bang, aku nggak tanya data kau, aku pertanyaan anak-anaknya itu. Kalau kau tanya data dari Bibel, iya, nanti juga saya akan bertanya anak-anak ke kamu. Boleh kan? Kita sama-sama bertanya anak-anak, boleh kan ya? Oke, boleh iya, ya? tapi kalau bertanya, saya mulai. Jadi kalau di Islam itu Bang, perhitungan waktu itu memang dilihat dari matahari dan bulan. Itu perhitungan waktu itu, kita nggak bisa kemudian alat dasar pijakan dunia untuk menghitung waktu itu satu-satunya matahari bulan, nggak ada yang lain, dan itu dianut oleh agama lain pun selain daripada Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi menurut Al-Quran, perhitungan waktu itu diambil dari bagaimana matahari dan juga bulan. Hitungan itu muncul dari sana. Itu jawaban kami, Al-Quran surah Yunus ayat ke-5. Jadi menghitung waktu, dasar pijakannya itu bulan matahari, saudara. Nah, saya balik bertanya dong kepada saudara, di dalam Yohanes 11 nomor 9, biarpun Anda kabur, tapi ini senjata buat Anda untuk matikan Anda ya. Di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bagaimana ini?
dalam satu hari ada 12 jam. Bukannya satu hari itu 24 jam ya? Hah? 24 jam kan? Iyalah. 24 jam. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Terus 12 jam ini maksudnya apa? Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 90 nomor 12, di situ justru Nabi Daud minta diajarkan kemudian hitungan hari. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami dengan tepat sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nabi-nabi terdahulu itu sudah mengajarkan bahwa menghitung waktu itu berdasarkan bulan matahari. Nah inilah saudara Kristen ini kita ya, sangat tertinggal pengetahuannya tentang semua hal. Kalau di Islam itu kan jelas nih, sedikit lagi ya teman-teman. Di Islam itu perhitungannya misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, Ramadan ini jatuh di bulan ke-9. Kalau di dalam kaidah orang-orang Yahudi diterangkan kemudian Etanim, Bul, Abib, Ziu dan seterusnya, ada Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tishri, apalagi Kiset, Tebet, Sebat, Adar dan seterusnya. Dan itu muncul di dalam kitab mereka orang Yahudi. Contoh misalnya yang saya bacakan tadi, di dalam tradisi Islam secara perhitungan bulan, alhamdulillah bulan Ramadan jatuhnya di bulan ke-9 dari perhitungan Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, ada yang lucu, bukan lucu, ada yang menjadi pemikiran saya sebagai seorang Muslim. Rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 36 nomor 9, di situ dikatakan adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem. Bulan ke-9 di Islam itu bulan Ramadan. Berarti raja-raja Yehuda, dalam hal ini Yoyakim dan keturunannya, itu melakukan puasa di bulan ke-9. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kemudian penelitian terhadap kitab Yeremia. Seketika perhitungan bulan suci Ramadan jatuhnya di bulan ke-9. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Cerminan bahwa yang mewahyukan ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang tadi kembali kepada Yohanes 11 nomor 9 ini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Maksudnya gimana? 12 jam dalam sehari. Mana bisa gitu ya? Iya, maksudnya matahari cuma sepotong. Iya, sepotong. Yang namanya satu hari ada pagi, ada siang, ada malam. Ya itu dia. Iya. Dan kalau kita lihat original teksnya itu kan hora. Hora dalam bahasa Yunani. Hora itu apa? Hora itu waktu atau hora itu saat. Jadi ada 12 waktu dalam sehari. Sementara kalau kita berbicara mengenai bahasa Yunani, dari kata jam itu jelas tidak sama seperti yang digambarkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, kata jam itu jatuhnya di aura atau iora. Iora itu bahasa Yunani. Iora bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah jam. Sedangkan yang muncul di dalam Yohanes 11 nomor 9 itu kata hora, bukan iora. Berbeda jauh. Kalau hora itu berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai saat atau berbicara mengenai masa. Sedangkan kalau iora atau ora itu baru berbicara mengenai jam, ketukan detik, menit, jam.
Artinya kalau kita lihat secara jujur, di situ dikatakan bukankah ada 12 waktu dalam satu hari? Gimana ini? Semakin bingung saya, ditambah lagi tadi ada parade kayak gitu. Maksudnya apa dipertontonkan itu di depan umum, di depan umat Islam itu dipertontonkan ada yang gondrong, digiring, kemudian dicambuk, diarak. Itu maksudnya apa? Mau dipamer itu tujuannya untuk apa? Supaya kami tepuk tangan kah? Atau apa? Tujuannya dipertontonkan kayak gitu-gitu. Sampai sekarang saya masih terluka loh teman-teman. Tujuannya apa gitu? Dipertontonkan ada yang gondrong, kemudian diarak, membawa salib, membawa pohon yang berbentuk cross. Itu untuk apa? Maksudnya apa ini? Diperlihatkan kepada umat Islam mau mempermalukan Yesus kah? Atau maksudnya apa? Mempermalukan agama sendiri kah atau gimana? Tujuannya apa coba? Ada nggak Kristen yang bisa menjawab itu? Tujuannya apa? Saudara-saudara Kristen melakukan hal dipamerlah kepada publik. Ada yang gondrong, kemudian dicambuk, kemudian diarak keliling kampung. Itu maksudnya apa? Supaya apa? Supaya ada santunan kah atau ada pengasihan atau ada persembahan dari kami atau gimana? Atau mau cari sumbangan kah atau maksudnya apa? Ini serius saya bertanya. Tujuannya dipamer itu untuk apa? Silakan, ada nggak Kristen yang bisa jawab? Silakan Bang Krisna, ini Kristen atau Muslim? Krisna Yosua. Selamat sore Bang. Bang Krisna. Monitor Bang Krisna. Nah ini kecuali blender ini yang gas. Ada Kalau dia, turunkan aja lah. Krishna ini kan, Krishna monitor. Krishna, udah turunkan aja. Nanti kadang-kadang rungkat. Atau Ya, untuk silakan. menakut-nakuti anak-anak ya, agar anak-anak takut. Iya. Sama, maksudnya Iya apa? Untuk apa dipamer? Cukup internal mereka aja kan harusnya ya. Tapi kan itu haknya mereka, cuman karena dia sudah pertontonkan untuk publik ya, sebagai bagian dari publik itu kita respon. Maksudnya apa tujuannya dipamerkan gitu? Supaya apa? Ya, kalau aku ngelihatnya sedih loh bang. Iya. Sedih. Makanya dari tadi kami kehabisan tisu. Kalau saya sih Bang Suma, kalau saya sih Bang Suma melihatnya, saya seolah-olah jadi malu ya jadi manusia kalau jadi manusia seperti itu. Kenapa pantas ketika manusia itu mengatakan wa yaquluna ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya dulu seandainya kami jadi tanah, daripada menjadi manusia yang seperti itu yang tidak mengaktifkan akal pikirannya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Iya betul. Menurut saya seperti itu Bang Suma. Atau Malu saya jadi jangan-jangan- manusia. Atau jangan-jangan pada saat pembagian otak mereka nggak hadir ya? Bertanya loh, Semakin saya lihat Bang Suma, semakin saya malu jadi manusia. Kalau manusia, ya seandainya saya jadi seperti itu, untunglah saya memeluk Islam. Sempat saya typing Bang Suma, bahwa saya, alhamdulillah saya terlahir dan sampai sekarang ini memeluk agama Islam. Iya sih, betul. Karena bagi kita yang berakal sehat ini, tujuannya apa? Udah nggak sesuai dengan zaman. Kalau misalnya seperti, mohon maaf nih, G30 SPKI dipertontonkan kan untuk mengenang kejahatan-kejahatan orang-orang yang membantai para jenderal, atau mengenang bagaimana perjuangan jenderal kita di dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia ini kan ya. Ya itu ada manfaatnya. Yang kalau yang ini apa kira-kira? Untuk memamerkan betapa Tuhan itu Tuhan, aduh kacau. Iya. Terus nggak ada bang ya pertinggalnya dari Yesus ya. Kenapa ya? Kan seorang tokoh Tuhan gitu loh. Kalau apa pahlawan kan ada ditinggalkan nama ya kan. Namanya dibuat sebagai kenangan. Jadi kok nggak ada ya Yesus ya? Apa sih tinggalnya?
Kalau tiang salib itu kan ini Minta oleh-oleh rutung. dari oleh-oleh dari Roma kan. Kalau yang salibnya itu. Iya kan ya? Iya. Nah, dari Yesusnya apa? Yalah. Mending lah nih otet nih udah. Salibnya pindah ke Tarutung. Tarutung. Nggak, maksud saya gini loh. Mereka pamer kayak gitu kayak apa? Apa yang mereka mau jual gitu loh. Ada pula tuh menangis pakai mic. Baru kali ini ku tengok Katanya ada orang begini nangis Bang pakai mic. Zuma, katanya begini Bang Zuma, mereka menangis karena apa? Karena dengan digantungnya secara terkutuk di kayu salib itu untuk konsep penebusan dosa. Karena mereka terharu, karena apa? Tuhannya digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Padahal kalau saya baca Bible Bang Zuma, ternyata itu ya matinya Yesus di kayu salib bukan karena konsep penebusan dosa, tapi karena itu adalah pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan itu akibat daripada bisikan iblis, bukannya begitu Bang Zuma? Iya, latar belakangnya itu karena sosial politik. Nah sekarang begini Bung. Ini kan ceritanya korban. Bahasa kita tumbal kan ya. Sederhananya gitu. Korban, tumbal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, diminta oleh sang ilahi, nangis beliau wajar karena cinta kepada anaknya, dan untuk menguji dirinya sebagai hamba yang sabar, berserah diri kepada pencipta, apapun dia korbankan untuk ketaatannya kepada Tuhannya kan gitu. Begitu juga ketika umat Islam berkurban, semisal sapi, kambing dan seterusnya, belum ada orang menangis karena kambing dikurbankan. Aduh kambing, aku sedih. Betapa besar perjuanganmu, kamu rela mati dipenggal demi dosa-dosa kami. Enggak adanya umat Islam kayak begitu. Begitu juga mereka yang ingin menyembeli kurban sapi, tak adanya yang meraung-raung pakai mic menangis. Oh sapi, betapa besar jasamu. Seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ada nggak orang Yahudi ketika mengorbankan sapi lengkap dengan taiknya itu menangis-nangis kayak gitu? Berterima kasih kepada sapi. Oh sapi, terima kasih sapi, karena kau dosa-dosaku ditebus. Dan di antara orang Yahudi paham betul, yang menjadi korban di atas dosa-dosa mereka itu kan binatang, hewan. Dan tak ada satupun dari mereka menyembah korban. Sapi yang menebus mereka, begitu besar jasa sapi ini, rela mati. Sudahlah dia tidak makan seperti kita makan pisahat, makan gado-gado, makan buah-buahan, ya kan? Tidurnya ber-AC, pakai mobil dan seterusnya. Makanannya cuma rumput doang, mandi pun pakai lumpur. Sudah gitu dia rela mati untuk nebus dosa orang-orang Yahudi. Kenapanya itu yang tidak disanjung si sapi ini? Kenapa si sapi ini kalau perlu ada sembahan yang disetarakan dengan pencipta, sapi aja dituhankan? Sapi begitu lugunya diarak kemudian ke pembantaian, disembeli untuk dosa-dosa orang-orang Yahudi. Bukan cuma disembeli doang, habis itu dibakar, habis. Kulitnya, dagingnya, nya pun tak ada yang lolos dari pembakaran. Tapi nggak ada pun orang Yahudi menyembah sapi. Gak ada. Lah ini aneh. Tuhan itu bukankah Tuhan itu maha kuasa? Lalu kemudian dia datang, mati. Ya wajar mati. Oh mati 1000 kali kalau Tuhan. Gak apa-apa kan, Tuhan namanya bisa hidup mati. Kalau konsep mereka kayak PLN. Mati apa artinya mati bagi sembahan mereka? Kan bisa hidup lagi. Bisa nggak Tuhannya hidup mati dalam sehari 1000 kali mati? Ya bisa. Sekali dia beriman bahwa Tuhan mereka itu bisa mati dan bisa hidup kembali, ya berarti itu hal biasa. Seperti kita kemudian membalikkan telapak tangan. Tuhan loh ini, Tuhan. Segala sesuatu itu remeh-temeh bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan misalnya diimani bisa mati bagi Tuhan itu hanya kedipan mata. Yang luar biasa itu kalau ayam mati, hidup, mati. Ada mati ayam disembelih, hidup lagi.
habis itu mati hidup lagi. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa hebatnya? Apa hebatnya Tuhan mati coba? Hah? Apa hebatnya Tuhan mati? Namanya Tuhan, dia yang mematikan, dia menghidupkan. Dia kalau Tuhan mati wajar, bangkit lagi ya wajar. Namanya katanya Tuhan. Apa yang luar biasa coba? Yang luar biasa itu kalau ada monyet main takraw, ada monyet bawa motor, ada monyet main komputer, ada monyet bawa pesawat, ada monyet berpidato di istana presiden. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa luar biasanya Cak Ayu? Hah? Cobalah, pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan, bunuh diri, mematikan dirinya, luar biasanya di mana? Laung dia yang pemegang kerajaan kematian kok, kerajaan maut. Dia mau mati 1000 kali dalam sehari, dia mau hidup dalam sehari 2000 kali. Dia yang pemilik segala-galanya. Jadi yang luar biasanya di mana? Maka muncul pertanyaan, yang mati ini manusia, pencipta atau ciptaan? Kalau yang mati ini manusia, baru luar biasa. Tapi konsekuensinya harus Anda tanggung. Apa itu? Anda seibarat tak ubahnya seperti penyembah dewa Molok, mempersembahkan darah manusia kepada dewa. Yang kedua, maukah pencipta langit dan bumi menerima persembahan darah manusia? Berat kan? Berat. Nah, kalau yang mati ini adalah pencipta, udah begitu beratkah akal Anda berfungsi? Pencipta mati, hah? Bisa diterima? Pencipta langit dan bumi mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo. Jadi yang mana yang betul? Yang diarah ke pembantaian itu pencipta atau ciptaan? Silakan Anda tentukan sikap. Apakah dia pencipta? Kalau pencipta yang mati, kita ikutin pola pemikiran mereka. Pencipta mati. Pencipta mati 1000 kali dalam sehari, bisa nggak? Bisa. Luar biasa nggak itu? Enggak ada luar biasanya. Namanya Tuhan pencipta kok. Ulangan 32, 39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya kalau dia mau mati sendiri, suka-suka dia lah. Mati aja sana. Tapi yang jadi permasalahan, itu bukan sesuatu yang istimewa. Adalah jauh lebih hebat. Tuhan itu tinggal berkata, wahai si fulan, dosamu mencuri kambing, semuanya telah kuhapuskan. Nah itu baru luar biasa. Kalau Tuhan, dosamu ada ya? Iya, tunggu aku mati dulu ya untuk dosamu. Nggak cocok, nggak pas. Makanya di dalam Imamat 1:2 katakan kepada Bani Israel, aku Tuhan berfirman, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka berkorban hewan berupa domba, kambing, sapi, dan lembu. Nah itu baru pas. Nah ini kok pencipta mati untuk dosa-dosa, ya gila aja lu. Sekarang kalau saya tanya, orang-orang kafir Kristen yang membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditebus gitu maksudnya? Orang yang memperkosa ibu kandungnya sampai ibunya melahirkan anaknya sendiri, dosanya dihapus oleh Yesus gitu maksudnya? Hah? Orang yang membunuh anak kandungnya sendiri, orang yang korupsi, maksudnya ente dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan kalian dengan mati gitu? Wow, cobalah Anda pikirkan. Kalau itu yang terjadi, maka cocoklah kasihi musuhmu. Dengan kata lain, saudara-saudara kita nggak butuh hukum. Ngapain butuh hukum? Mau dibunuh, bunuh aja. Ente mau bunuh aku ya? Iya, aku pasrah, bunuhlah. Yang penting ente percaya Yesus mati untuk dosa kita kan? Iya, aku percaya. Aku bunuh kau ya? Iya, bunuh. Selesai.